أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات. خذ بالبداية والنهاية خلق الله بخزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات. Hari ini kita memulai membaca kitab Sabilal Muhtadin karangan Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi membaca kitab ini pertama dulu memahami kata-kata, yang kedua hanya memahami maksud. Sebab kata-katanya kata-kata bahari, jadi mau kada mau memahami kata-kata dulu. Jadi setiap kata yang kita baca itu kita pahami, lalu kita dalami maksudnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat menganugerahi akan nikmat yang besar-besar, lagi yang amat menganugerahi akan nikmat yang sani-sani. Maksud sani-sani ini yang halus-halus, yang kecil-kecil. Jadi nikmat Allah ada yang ganal, maksud ganal itu nampak benar kerasaan. Ada yang sani-sani, yang halus-halus, kita kadang merasa padahal itu nikmat. Aku mulai menghimpunkan kitab ini menjadi Datu Kalampayan lah, dengan ucapan alhamdulillahilladzi waffaqa a'immatan bi kulli asrin li tahriril ahkami waffaqahu fi dinihi adh-dhahiri man aradahu minal anami wasallaka lamnya bertasdid wasallaka ma syaa min ibadihi bis siratil mustaqim fala yuhidhu bi fadlihil azim an dinihil qawim. Jadi mukaddimah ini sidin bahasa Arab dulu, hanya sidin artiakan ke bahasa Melayu. Imbah itu kena kada lagi bahasa Arabnya, bahasa Melayu aja terus, kecuali ada Quran kah, ada hadis kah, hanya bahasa Arab. Jadi yang ada bahasa Arab pemulaannya aja lah. Segala puji tertentu hanya bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang mengaruniai akan taufik akan segala mereka yang menjadi ikutan pada tiap-tiap masa. Itu menjadi ikutan pada tiap-tiap masa. Jadi sidin memuji lawan Allah karena Allah Ta'ala itu pada tiap masa itu ada maulah di antara sebagian hamba-hambanya menjadi ikutan bagi menguraikan. Maka ikutan tadi yang diikuti tadi menguraikan bagi segala hukum-hukum. Jadi setiap masa ada kayak guru sekumpul kan, masa ini ya kalau guru sekumpul sidin yang menguraikan hukum-hukum, bahkan mengarang kitab, bahkan meringkas kitab atau memperjelas kitab. Nah gitu, setiap masa yang kayak itu ada. Dan yang menganugerahi pada agamanya yang suci akan barang siapa yang dikehendakinya, akan dia seseorang tadi daripada segala makhluknya. Jadi di antara makhluk Allah Ta'ala, hamba-hambanya dipilih Tuhan, ada yang termasuk khusus orangnya. Dan menjalankan ia Allah akan barang siapa yang dikehendakinya, akan dia orang yang dikehendakinya tadi daripada segala hamba-hambanya pada jalan yang betul, maksud betul-betul lurus, qawim. Maka tiadalah orang yang sudah ditolongi Allah tersebut berpaling ia dengan sebab karunia-Nya yang amat besar daripada agama yang betul atau lurus. Jadi orang tuh bila sudah ditolongi Tuhan, diberi hidayah, beri taufik, apalagi hidayah, taufik, inayah yang khusus, maka orang tuh kada berpaling lagi dari jalan yang lurus, dari jalan agama yang lurus.
Masuk di antaranya Sidin yang dikaruniai Tuhan dalam setiap zaman yang seikung tanah Sidin. Ahmaduhu ala ma 'allamani wal muta'allimin wa ashkuruhu ala ma hadani, itu hadani lah, hadani wal muhtadin, hadani fi'il madhi, hadani wal muhtadin. Wa usalli wa sallimu ala rasulih Muhammadin alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in sallallahu alaihi wa sallam wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin, amin thumma amin ya rabbal alamin. Sini artikan pulang. Aku puji akan Dia Allah atas pengajaran akan aku. Nah, aku puji Tuhan yang sudah melajari aku, itu maksudnya. Dan akan segala mereka yang belajar. Nah, jadi mereka yang belajar pun disyukuri Sidin juga. Dan syukurlah aku akan Dia Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadaku. Dan akan segala mereka yang memperoleh petunjuk. Dan mengucap salawat dan salam aku atas pesuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disuruhkan akan dia Nabi karena memberi rahmat bagi sekalian alam, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala mereka yang mengikuti akan mereka itu sekaliannya. Artinya turun menurun, mengikuti gitu. Mudah-mudahan kiranya menambahi oleh Allah Ta'ala akan rahmat dan salam atasnya Nabi dan atas sekalian mereka itu yang mengikuti Nabi dan mengikuti Nabi. Itu maksudnya lah rahmat dan salam yang kekal keduanya hingga hari kiamat. Jadi mun kita mengikut lawan guru-guru kita, masuk dua Sidin sini kan mengikuti begitu kita. Nah, itu dua Sidin ini tertulis kekal lah sampai hari kiamat pada tahapus. Jadi asal kita mengikuti orang yang mengikuti, orang tuh mengikuti, itu kita dapat dua beban wali-wali Allah Ta'ala saduniaan dapat kita. Perkenankan kiranya Jasidin, perkenankan kiranya olehmu hai Tuhanku. Maksud perkenankan ini kabulkan olehmu hai Tuhanku permintaan yang di atas tadi. Nah, maka permintaan Sidin diijabah oleh Allah. Maka perkenankanlah juga olehmu hai Tuhan yang memiliki sekalian alam. Bahasa Arabnya tadi yang di atas tadi, bahasa Arabnya amin summa amin. Nah, amin pertama perkenankan olehmu, maksudnya kabulkan doa kami. Lalu amin pulang dua kali Sidin menyebut amin. Nah, wa ba'du, dan sesudah itu fayaqulu al-fakir ila maulahu al-kabiru al-mu'tarifu bidhambi wa taqsiru Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Ghafara fi'il madhi yang pertama. Ghafara lahu walil muslimin rabbuhu. Nah, bedudi fa'ilnya. Ghafara lahu walil muslimin rabbuhu al-bari. Inna kitaba al-alim al-fadil as-Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ini orang Aceh, al-musamma bisiratil mustaqim bil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i min ahsanil kutubi al-mutarjamati bil lugatil jawiyah li'anna masailahu ma'khudhatun min iddatil kutubil fiqhiyah la siyamma annahu mustamilun ala nususi wan nuquli wa min samma intafa'a bihi an-nasu wa talaquhu bil qabuli jazallahu muallifahu bi mahadhi fadlihi jazilaz zawabi wa askanahu a'la faradisi jannatihi yaumal ma'abi. Nah, itu bahasa Arabnya. Sin artikan pulang. Adapun kemudian daripada itu maka berkata seorang yang fakir yang sangat berhajat berkehendak kepada Tuhannya yang maha besar, yang mengakui ia dengan banyaknya dosa dan taksir itu kesalahan, yaitu Muhammad Arsyad anak Abdullah di dalam daerah negeri Banjar. Mudah-mudahan kiranya mengampuni baginya, bagi Sidin maksudnya, dan bagi sekalian orang Islam oleh Tuhannya. Tambahi oleh di situ, oleh Tuhannya.
yang menjadikan Tuhannya itu akan sekalian alam. Nah, titik di situ. Sekalian alam, titik dulu. Hanya kisah bahasa bahwasanya ada kitab karangan seseorang yang alim, yang lebih, maksud lebih itu berisi keutamaan, keistimewaan, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Sidin orang Aceh lah. Nama negerinya Ar-Raniri, daerah Kabupaten ini kira-kira. Yaitu nama negerinya Ar-Raniri itu nisbah kepada negerinya cakap kita sini Al-Banjari. Nah, gitu modelnya. Yang dinamai ia kitab itu dengan As-Siratul Mustaqim atau As-Siratil Mustaqim. Jadi Sidin berkisah dulu ada kitab Sidin sebelum akun ini nah yang beredar di masyarakat Melayu Jawi, yaitu nama kitabnya Siratul Mustaqim, menjelaskan pada ilmu fikih atas madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Daripada kitab itu termasuk, maksud daripada itu termasuk, tulis di bawah situ, termasuk yang sebaik-baik segala kitab. Yang sebaik-baik segala kitab. Banyak kitab, cuma itu termasuk yang paling bagus di sini kitabnya. Yang dibahasakan dengan bahasa Jawi. Nah, asalnya Arab dibahasakan bahasa Jawi. Karena bahwasanya segala masalahnya yang terkandung dalam kitab itu diambil ia daripada beberapa kitab-kitab fikih yang berbilang-bilang jumlahnya. Artinya banyak kitab fikih rujukannya tuh nah dalam kitab Siratul Mustaqim tadi. Istimewa pula bahwasanya ia melengkapi Syekh Ar-Raniri tadi nih, melengkapi di dalam kitab itu atas beberapa nas dan nakhal. Nah, lengkap dengan dalil-dalilnya Jasidin. Dan dari karena itulah telah mengambil manfaat dengan dia kitab itu oleh segala manusia, dan mendapatkan mereka itu manusia akan dia kitab itu dengan menerima. Artinya banyak manusia katuju dengan kitab itu mempelajarinya, dan ridha mereka manusia, maksudnya senang membaca kitab itu, barang yang dibalas Allah Ta'ala kiranya. Nah, mudah-mudahan Allah meridhai Jasidin akan muallifnya, muallif itu pengarangnya tadi kitab Siratul Mustaqim, dengan semata-mata karunia-Nya, dengan pahala yang amat banyak, dan dijadikan tempat kediamannya pengarang kitab itu yaitu surga yang terkeatas, maksudnya paling tinggi daripada surga yang bernama Firdaus di dalam akhirat. Itu dulu. Lakinnya akan tetapi lamma kana fi ba'di ibaratihi khafa'un ala ba'dil mustafidin litadammunihi ala lugatil ashi jahula fil madi fajahulaha ghairu ahliha minat talibin wa kana fi ba'diha tahrifun wa tabdilun wa fi ba'diha saqtun. Titik di situ. Hanya bahasa pulang mubtada. Kullu dzalika min tasarrufin nusakhil jahilin fakhlapa bihi an-nasakhu atau an-nusakhu wal ibaratu wa fasada ba'duha wa la yakadu tujadu nuskhatan sahihatan minan nusakhil mansubati li muallifiha wa la yumayyizu sahihaha man ay min fasidiha ghairul mahirin. Nah, wala yumayyizu, ulangilah, wala yumayyizu sahihaha min fasidiha ghairul mahirin. Wa ainal mahiruna fi hadhil buldan wa hadhil azmanu allati taqasarat biha al-himamu wa tanaqasat al-afhamu wa taqaddarat biha al-adhanu. Jadi sini mukaddimahnya mudah kayak curhat dulu gitu nah, memberikan penjelasan kenapa motif Sidin menyusun kitab Sabila Muhtadin itu apa motifnya. Nah, Jasidin ada kitab yang benaran kitab Siratul Mustaqim karangan orang Aceh, lengkap benar di situ Jasidin, bagus benar. Nah, cuma tatkala semuanya tatkala adalah itu pada bacaannya lah tambah huruf pak lain mud tuh mim lawan dal kok, padahal pak lawan dal. Pada setengah daripada segala ibarat kitab itu ada khapa, arti khapa itu samar di kita.
Nah, di kitab itu ada kesamaran, di antaranya permasalahan atas setengah daripada segala mereka yang mengambil faidah daripadanya. Jadi banyak di situ yang membaca kitab itu bukannya pengarangnya salah, cuma kan keturunan yang Dudin ini nah, yang belajar ini, belajar yang di sini lawan yang belajar yang di sana belain pemahaman. Karena ada di kitab itu ujar yang di sebelah sini ini yang bujur lalu bersalah-salahan. Nah, memahami kitab itu. Kenapa? Karena mengandung ia atas bahasa Aceh itu pertama dulu. Sedangkan bahasa Aceh itu tanggali sedikit memaham. Maka tiadalah tahu akan dia bahasa Aceh. Tadi yang lain yang ampunnya bahasa, kecuali orang yang ampunnya bahasa dia tahu itu. Jadi daripada segala mereka yang menuntut, daripada segala mereka yang menuntut. Dan ada juga pada setengah daripada ibaratnya diubahkan pada asalnya oleh yang bubuhan generasi mendatangnya. Nah, mengubah kata-kata tadi, ibarat mencetak, walaupun cetakannya hanyar, tapi diubah dan digantikan dengan yang lainnya. Lalu jadi nyanyuk Jesiden. Dan pada setengah daripada ibaratnya pulang gugur. Arti gugur itu dicitak, cuma ada yang kata citak, kabur kah? Atau cakal-cakal bahasa ini takansel. Takansel 2-3 kata, sabaris takansel, lalu membaca ini nyanyuk. Nah, ninta. Maksud gugur di situ. Dan kurang, harusnya ada lagi sekalimat itu hilang. Nah, percetakannya jadi yang nyanyuk. Maka sekalian itu daripada tasarruf itu artinya penggunaan atau orang yang sesudah ini nah, ada yang mengkopi, ada yang mencetak bahasa, ada yang menulis, tasarruf namanya itu. Tetapi mereka itu yang itulah, mereka itu yang menyalinnya itu atau menyalin misalnya lah, mereka itu yang menyalin, yang jahil juga orangnya. Nah, lalu karena jahil lalu menyalin itu tak salah-salah maka bersalah-salahanlah sebab yang demikian itu sebab jahil bang. Apa yang bersalah-salahan? Maksud bersalah-salahan itu ada sama yang demikian itu kitab salinan tadi oleh segala nuskhah. Ampun si Haji Adol lengkap ini aku bacanya aja Haji Ahmad lengkap ini. Nah, lalu belain-lainan. Nah, dan sekalian ibaratnya itu belain-lain dan pasit pulang. Arti pasit itu lalu kada bujur lagi. Tetamu lah. Ya, ada mau nanti kada tetamu bacaannya. Mana tadi aja. Dan pasit, arti pasit ini rusak kayak. Jadi pasitlah setengah ibaratnya. Artinya kada sesuai lagi dengan kehendak si musannif asal tuh nah. Dan tiada hampir diperoleh sesuatu nuskhah yang sahih, hampir-hampir kada kawal lagi dipastikan mana yang bujur kitab itu. Nah, daripada segala nuskhah yang sudah, padahal nuskhah itu dibangsakan bagi mualifnya, artinya dipadahkan tulisannya ini pengarangnya ini anda Ar-Raniri tadi yang sebutin itu Ar-Raniri jok, tapi kenapa belain? Nah, lalu kada jadi kejelasan lagi mana yang bujur. Dan tiadalah dapat memizahkan, tiada ada dapat membedakan. Artinya kada ada waktu itu orang yang bisa membedakan akan sahihnya daripada yang pasitnya, mana yang bujurnya, mana yang rusaknya, itu maksudnya. Melainkan yang bisa membedakan adalah segala mereka yang mahir pada ilmu fikih. Namun orang yang sudah alimul alamah mahir, pahamnya sudah, bahkan nyepin nando ini salah aja. Nah, dan tapi jasidin dan dari mana juga ada diperoleh segala mereka yang mahir. Mana pulang yang bukan alamahnya ada juga waktu itu tuh di dalam sekalian negeri Jawi ini waktu zaman Sidin hidup kan ngalih loh, banyak orang hanya masuk Islam loh, ngalih mencari mana yang mahir. Nah, dan di dalam segala masa Sidin yang tersangkut di dalamnya, artinya yang hidup di masa itu sekalian himmah, nah, dan tersingkat di dalamnya, di dalam negeri yang zaman ada hidup waktu itu sekalian himmah. Maksud tersingkat itu tuh pendek, handap, himmah tuh cita-cita. Nah, jadi mun orang itulah membaca kitab kalau nyainya besi cita-cita kada kuat, semangat kada kuat, munnya kada paham, ampih aja dah. Kada ditarusinya, kada dikarasinya. Nah, itu keadaan zaman bahari. Kitabnya ada, tapi karena nyanyok sudah hanya kada lagi menelusuri, lalunya bungul balabasan akhirnya. Nah, itu maksudnya singkat himmah itu nah.
Dan berkurang segala paham. Berkurang segala paham. Arti berkurang segala paham tuh, kita ini pemahaman makin loadingnya lambat gitu nah. Dan keruhlah di dalamnya segala dihin. Arti keruh itu nyanyuk di dalam utak-utak kita ini, segala dihin itu ya utaknya pikiran, akal. Jadi akal kita ini bisa nyanyuk amun mendengar yang gak jelas atau membaca yang gak jelas. Nah, maka itu Jasidin, itu permasalahannya lah. Jadi waktu itu sampai kitab Aceh itu ke Jawa, sampai bahkan ke Banjar sampai kitab itu. Kitab itu yang untuk sementara dulu dibacai oleh orang-orang masyarakat Banjar, masyarakat Indonesia ini nah. Belum lagi benar Indonesia waktu itulah. Nah, orang Jawi dulu yang bila hendak belajar kitab Siratal Mustaqim itu dibuka sebelum ada kitab Datuk Kalampayan. Nah, itu kisahnya. Tapi keadaannya nang kayak itu. Kitabnya tadi nyanyuknya kada lengkap lagi anunya, kada canggih lagi percetakannya. Yang bersalin gini aja nah, nyalin. Yang menyalin orangnya jahil Jasidin, lalu kena kada kau mengantuk sedikit aja tak salah tulis dah. Nah, pertama, kedua pulang bahari kada ada PLN. Jadi kadap gulita. Pokoknya bila ini anak tarang tuh saya kong letak orehing hanya kelihatan gigi menerangi. Nah ini tuh kisahnya. Jadi maklum aja bang juga sebenarnya itu keadaannya. Belum lagi kini harta menulis asik datang berama kumbara. Oh kan bahari kisah bejagawan ya lah. Nah perampok atau datang. Lalu kada jelas lagi tulisan-tulisan ini. Tapi itu yang disalin akhirnya kada sesuai lagi lawannya aslinya. Ampun yang penyarangnya. Nah karena keadaan yang kayak itu, sedangkan kitab ini perlu ada sebagai pegangan, talaba minni sambungannya. Nah, talaba minni bisanati jasfaqa min saniyil hijrah an-nabawiyah. Biar kalau bisa diberisi kada apa lah. Amun diberisi bagus lagi gitu nah. An-nabawiyati ala sahibiha min rabbih afdalus salati wa azkat tahiyyati al-malik, raja ni maliknya, al-hammam dzul fatanah war ra'yi at-tammi safiy dhihni azizil afham sahibit tadbir. Itu boleh dibaca sahibi, boleh dibaca sahibu. Sahibit tadbiri ala ahli biladihi al-banjariyah. Kalaunya al-banjari jimnya itu handap berarti nisbahnya kepada kampung Banjar, orang Banjar. Kalau jimnya panjang berarti orang Banjar yang keturunan Datuk Kalampayan. Kalau al-Banjari berarti orang Banjar keturunan Datuk Kalampayan. Kalau al-Banjari orang Banjar. Kayak pian misalnya Syekh Suni al-Banjari misal. Nah, Syekh Suni al-Banjari berarti Syekh Suni orang Banjar. Kalau Syekh Suni al-Banjari, Syekh Suni orang Banjar yang keturunan Datuk Kalampayan. Nah, alif aja membedakannya. Jadi boleh kita bebut al-Banjari cuma alif panjangi jim tuh nah. Meni panjangi ternyata kita lain keturunan Sidin, karena digugat orang ya lah. Nah, boleh aja al-Banjari, al-Barabai, al-Kaluwai. Boleh aja. Al-Banjari aja, lalu al-Kaluwai aja pulang. Al-Qaimi bi islahil umuri diniyah wa dunyawiyah. Nah di sini memuji lawan Raja Banjar waktu itu lah. Sayyidina al-Mu'azzam wa qudwatina al-Mukharram Maulana as-Sultan Tahmidullah Ibnu Sultan Tamjidullah tagamadahullahu ta'ala birahmatih wa adama mulkahu wa mulka dzurriyyatih wa la zalat aflaqu daulati malikihi fi madari dzurriyyatihi dairatan wa ma barihat sahaibu ihsanihi wa judihi ala ra'ayahu mautiratan an asna'a. Nah ini talaba minni an asna'a. Jauh benar wanunya. Talaba minni an asna'a. Jadi hubungannya talaba itu dengan an asna'an ini yang tadi itu pujian-pujian ya. Talaba minni an asna'a lahu kitaban fil fiqhi ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mutarjiman bilugatil jawi al-ma'rufati li ahli biladihi al-mahmiyah wa an akhudha masailahu min kutubi
min kutubi mutaakhiri aimmatina asy-Syafi'iyah. Min kutubi, jadi Sidin mengambil dari kitab-kitab mutaakhiri aimmatina asy-Syafi'iyah, kasyarhil minhaj li Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wa Mubti Al-Khatib Syarbini wa Tuhfah Ibnu Hajar Al-Mardiyah wa Nihayah Al-Jamal Ar-Ramli wa ghairiha minal munun wasyuruh wal hawashi as-saniyah. Menuntut Jasidin kepadaku, yaitu pada tahun 1193 Hijriah, daripada segala tahun Hijriah Nabi, atas yang mempunyai, yang menuntut kepada aku oleh orang yang mempunyai, itu maksudnya atas tuh maksudnya orang yang mempunyai daripada Tuhannya rahmat Allah yang amat lebih dan haluannya yang suci. Hati haluan itu bimbingannya yang suci, yaitu seorang raja yang amat besar himmahnya. Jadi raja itu orang pertama sini orang Islam dan rajin beribadah rajanya, dan berisi besar semangat cita-cita untuk memajukan agama Islam di tanah Banjar. Itu maksud besar himmahnya itu. Lagi yang mempunyai cerdik dan bicara yang sempurna. Jadi rajanya cerdik ya Sidin dan mempunyai bicara yang sempurna, artinya fasih. Lagi yang suci zihin, arti suci zihin itu akal Sidin badasih, zihin itu akal. Lagi yang banyak paham, artinya pintar orangnya raja tadi. Ia yang mempunyai tadbir atas sekalian isi daerah segala negeri Banjar. Arti tadbir itu Sidin yang memegang, mempunyai urusan di negeri Banjar ini, yang tukang atur aja kita bagi segala negeri Banjar. Lagi yang berdiri dengan memperbaiki segala pekerjaan agama. Arti berdiri itu Sidin yang melaksanakan, termasuk berdirinya, dengan memperbaiki segala pekerjaan agama dan pekerjaan dunia. Sidin mengatur, Sidin memperbaikinya, raja bang, yaitu persandaran kita. Arti persandaran itu Sidin termasuk orang yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Banjar waktu itu. Nah, bila ada berkeluh kesah ke Sidin, termasuk persandaran narnya. Bila ada masalah ke Sidin, raja Banjar nih. Nah, yang dibesarkan, yang Sidin yang dibesarkan sebagai, artinya hidupnya Sidin bermanfaat sebagai tumpuan harapan masyarakat Banjar. Dan ikutan kita, jadi raja itu jadi ikutan juga, ikutan kita yang dimuliakan, yaitu Maulana Sultan. Panjang pujian Datuk Kalampayan kepada raja ya, kalau Sidin melajari itu artinya bagus memuji itu pada mencela. Nah, yaitu Tahmidullah ngaran Sidin bin Sultan Tamjidullah. Tahmidullah anak Sultan Tamjidullah. Mudah-mudahan diliputi oleh Allah Ta'ala kiranya akan dia dengan rahmatnya, dan dikekalkannya kiranya akan kerajaannya. Mendoakan supaya kerajaan bagus langgeng, dan kerajaan juriatnya, artinya turun temurun, kadada bahancuran tuh bahasanya, tetap ada juriatnya kerajaan tadi, dan senantiasa palak. Palaknya aja arti palak tuh daerah, dan senantiasa daerah daulah kerajaannya yang tinggi. Itu daulah tuh wilayah, palak tuh daerah, wilayah kerajaannya atau kekuasaan kerajaannya. Nah, palak tuh daerah, daulah tuh kekuasaan, kerajaannya yang tinggi selalu beredar pada tempat peredaran segala juriatnya. Nah, artinya yang jadi raja kemudiannya juriatnya pulang, terus juriatnya pulang gitu. Nah, ada yang memberontak tuh, lalu tetap pindah ke lain. Nah, kan dari gitu loh kok. Yang mana kan berontak, bilanya berhasil, itu pulang jadi raja. Ini Sidin doakan, Sidin tetap juriatnya raja yang ini pulang jadi raja gitu maksudnya. Dan senantiasa awan kebajikan. Sidin bermajas nih, awan kebajikan dan kemurahannya Allah. Sudahlah pian, awan dan senantiasa awan kebajikan dan murahnya menghujani. Menghujani itu menghujani ya, kalau menghujani atas sekalian rakyatnya. Dan senantiasa awan kebajikan dan kemurahannya menghujani atas sekalian rakyatnya, bahwa ku perkenankan baginya. Nah tuh pian tambahi sedikit tengah alihin bacanya ya, kalau
bahwa kuperkenankan. Nah, jadi asalnya kan di atas tadi bahwa menuntut kepadaku, meminta kepadaku, maka kuperkenankan baginya. Tulis dulu kuperkenankan, tanya sedikit yang bacanya. Baginya sesuatu kitab. Artinya inggih rajaina ulun tulis suatu kitab. Karena tadi permasalahannya kan tadi banyak ya Allah kitab yang ada. Ini kan jelas lagi anunya, yaitu pada menyatakan ilmu fikih atas madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Padahal dibahasa, padahal tuh keadaan kitab ini dibahasakan ia dengan bahasa Jawi yang ma'ruf bagi sekalian isi negerinya. Artinya bahasa Jawi ini, Jawi Melayu ini bubuhan masyarakat Banjar paham. Nah gitu, masyarakat Banjar waktu itu paham. Yang dipeliharakan, dan arti yang dipeliharakan itu yang terjaga aja kita. Dan bahwa aku ambil akan sekalian masalahnya pada kitab-kitab ini, isinya daripada beberapa kitab bagi segala imam Syafi'iyah, yaitu kitab yang mutaakhirin, artinya kitab-kitab guru-guru sidin atau kitab gurunya guru sidin, itu mutaakhirin namanya, kada terlalu jauh benar ke atas kitab itu, seperti Syarah Minhaj. Nah, itu naran kitab Syarah Minhaj bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Masih ada orang jual ini kitab itu. Kandal kitabnya. Dan Mughni Syekh Khatib Syarbini naran kitab Mughni. Nah, kandal juga kitabnya. Dan Tuhfah Syekh Ibnu Hajar, kandal juga. Ibnu Hajar yang pejabat ya adalah yang Syekh Ibnu Hajar ya, ini Ibnu Hajarnya nih yang menyusun kitab Tuhfah yang diridhai oleh Allah, itu maksudnya yang diridhai oleh Allah lah. Dan Nihayah Syekh Jamal Al-Ramli Ramli, nah Imam Ramli nih, Imam Ramli. Nah, ada juga di kitab situ, dan yang lain-lain daripada segala kitab-kitab matan dan kitab-kitab syarah dan kitab-kitab hasiah yang mulia. Nah, jadi kitab itu, kitab Sabil Mutadin ini ujar guru ulun Bahari lah mengandung 30 biji kitab. Rujukannya tuh nah. Seandainya sidin tuh tapi sin hafal yang 30 itu. Mau tak ya kita seandainya disusun, sidin kadang kitabnya berbaris 30 biji kitabnya noh. Oh, berbaris. Cuma di antara yang terbanyak sidin sebut yang tadi yang Nihayah, Tuhfah, nah itu, Mughni. Nah, jadi orang Bahari 30 biji kitab, lalu sidin, tapi itu bahasa Arab lah. Lalu sidin ringkas, ini keringkasan jenarnya nih. Ulang kandang ini keringkasan nih. Sidin ringkas, ya sebilang mutadin ke bahasa kita. Jadi wayah ini cukuplah kita belajar agama tuh dari karangan-karangan kitab-kitab bubuhan pada Tuhan kita. Cukup ya sudah luar biasa benar ini. Sudah ibaratnya tuh mendunia sudah kitabnya nih. Nah, ibarat kita hendak misalnya nak tahu apa hukumnya, kayak apa caranya, buka kitab Sabil Mutadin, pelajari kayak nikah. Nah, cukup ya sudah. Bahkan kawa sangat sah dijadikan dalil. Baudo nangka ini apa dalilnya? Buka kitab Sabil Mutadin. Nangka ini dalilnya. Nah, itu. Jangan sampai karena kita nih sidin nah Qaidatul Kalam ini kan alim benar ya kalau. Nah, bila kita hendak melihat atau hendak tahu masalah apapun, buka kitab Sabil Mutadin. Nah, lalu orang wayah ini hati-hati bila inya mendengar guru siapakah menjelaskan apakah. Lalu kita ini hendak bertakun apa dalilnya aja. Ya kalau. Nah, jadi apalagi mun bertakun di Facebook itu kada usah dilayani. Kalau bertakun apa dalilnya? Di Facebook tuh beratan udah kayak alimul alamah beratan aja pinanya. Ya kalau usah dilayanin itu kisah model kayak alimul alamah yang kayak 20 tahun mengaji di Makkah kisahnya, padahal membaca gini tak bisa. Baca Quran gin tajwidnya bilang tak salah-salah. Nah, jadi bila ada orang tuh bertakun lawan kita, nah apa dalilnya? Misal kita membahas apa misalnya lah, jadi kita nang kayak ini, nah di kitab Sabil Mutadinnya kayak ini, di kitab Mufti Jamaluddin kayak ini, ada bertakun apa dalilnya? Kitab itu bang dalilnya sudah. Kitab itu bang dalilnya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah dalil itu 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi kalau orang itu bertakun apa dalilnya, kita buka kitab. Kitab itulah penjelmaan dari ijma dan qiyas. Nah, kalau kita dalilnya langsung ke Quran, itu wilayah mujtahid. Hati-hati.
Mun kita Imam Syafi'i kan ada kayak mun kita Imam Syafi'i ayo aja situ mun selipel dengan Imam Syafi'i langsung baca Quran. Ulun misalnya lipelnya Imam Syafi'i, ulun langsung ke Quran ambil dalil. Nah kayak itu. Amun kita lipelnya ini yang Syafi'i julak isur, ayo aja. Itu kada usah langsung ke Quran kaharatan muha. Buka kitab, oh dalam kitab Fathul Qarib bab penjelasannya nang kayak ini. Kenapa aja tahu aku mau belajar. Nah itu yang bujur dalil. Nang kayak itu langsung ke Quran, nang kayak seorang untuk hafal Quran kada, belajar ilmu Quran kada sebuti-buti kada ada. Apa ilmu Quran itu banyak benar. Belajar kada ada. Bertakon dalil. Napa garang dalil itu sampai pengertiannya apa? Dalil ada, madlul ada, istidlal ada. Paham kada minta? Mun kada paham bertakon dalil. Muha. Ya Allah aneh benar. Jadi misalnya ada orang bertakon dari ulun misalnya lah, untuk takon pian jun berapa tahun sekolah pesantren? Kada suah jangan kada usaha bertakon dalil. Oh suah juga sekolah. Nah kitab fikih yang pian baca berapa biji tamat? Dari yang paling harus Abi Suja, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus ke atas tamat aja pian mendengarkan hanya aku aja. Nah kada usah bertakon dalil. Sami'na wa ata'na aja sudah mun bertakon dalil yang menuntut ilmu sekolah dulu. Mun bertakon dalil ulun pada hidup dalil itu akar katanya apa dulu julun? Ayo isim fi'il. Ayo dalil isim fi'il julun. Hadang dulu lah aja. Nah kada usah bertakon dalil. Catok mengkapalanya bertakon dalil. Belajar. Jadi kita apalagi majelis sarif atas bila bina ada hendak mendebat-debat jauh kada usah dilayani lah. Nah apalagi di Facebook harus dilayani. Hantu banyu nih tuh usah. Kecuali aja yang tamat Fathul Wahab silahkan datang ke sini hendak bertakon dalil. Nggak ada suah tamat belajar kitab fikih segala macam bertakon dalil. Nah sambungannya dikit-dikit kita tunggakan awan mukadimah lah. Wallahu alam jasidin tulisannya wallahu alam ya kalau nah. Iya kalau bacanya tuh nah pamtasaltu amrahu bidzalika wa in lam akun ahlan lidzalika liqillati ilmi biqasri himmati manuqsani fahmi wa quduri dhihni fasana'tu lahu kitaban mukhtasaran ala ma talaba minni musta'inan billah mu'tamidan alaih bi tahqiqil maram ala hasabi ma dhahara li min aqwalil fuqaha al kiram wa sammaytuhu sabilal muhtadin litafaqquh fi amrid din wa arju min Allah al karimi al wahhab ay yuwaffiqani lis shawab bi tahriri bi tahririn wa itmami hadzal kitab wa arju min nah, itu min alimin tulamnya terhapus sedikit min alimin ra'a khilala bihadzal mukhtasar ay yuslihahu bi awdahil ibarati wa sahihin nadari wallahu boleh dibaca wallahu boleh dibaca wallaha as'alu ayam fa'a bihi kullu talibin wa ay wajjiha ilaihi ragbatan kullu ragibin wa ay yajhal nah itu untuk huruf ha lah pada itu ya, huruf ain lah wa ay yaj'alahu itu kayak huruf ha lah kata nah wa ay yaj'alahu ain haknya diganti dengan ain wa ay yaj'alahu khalisan liwajhihi nah ulangilah wa ay yaj'alahu amun dibaca ha tu jahula yajhulu tetapi ini yang bujurnya ja'ala yaj'alu wa yaj'alahu khalisan liwajhihi innahu qaribun mujibun wa man i'tamada alaihi la yakhibu maka ku junjunglah ku perkenankanlah ku turutilah akan titahnya si raja perintahnya si raja dengan yang demikian itu dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun nasidin merendah ya kalau artinya aku turuti kehendak raja walaupun aku ada ahlinya Yusdin karena sedikit ilmuku 30 tahun di Makkah beda sedikit nah, ya kalau dan singkat himmahku dan kurang pahamku dan keruh jihinku arti keruh tuh ya kada tapi bujur aja tuh akal dihin tuh akalku jasidin maka aku perbuatkanlah baginya bagi si raja yaitu suatu kitab yang mukhtasar yang ringkas
ringkas napa kandal ini ya kan. Atasnya barang yang dituntutnya sesuai dengan kehendak raja tadi daripadaku, yaitu padahal keadaanku minta tolong aku dengan Allah Ta'ala dan berpegang atasnya pada mentahkikan yang dituntut atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku. Artinya sama pokok haji jasidin daripada segala perkataan fuqaha, ahli-ahli fikih yang bahari, yang mulia-mulia mereka itu, dan kunamai akan dia nama kitabnya Sabilal Muhtadin litafaqquh. At-tafaqquh itu untuk memahami, artinya untuk mendalami fi amriddin pada masalah agama. Fi amriddin artinya jalan segala mereka yang beroleh petunjuk bagi menghasilkan fikih pada pekerjaan agama. Dan kuharap daripada Allah Ta'ala yang mulia lagi yang amat mengaruniai bahwa dianugerahinya kiranya akan daku taufik pertolongan bagi yang betul, yang lurus pada menguraikan dan menyempurnakan kitab ini. Dan kuharap daripada orang yang alim yang melihat ia akan kitab ini ada khalal, kesalahan pada mukhtasar ini, bahwa diperbaikinya akan dia dengan ibarat yang terlebih nyata. Arti ibarat itu dengan penjelasan yang terlebih nyata dan dengan nazar yang sahih, dengan pandangan yang sahih. Dan akan Allah Ta'ala juga aku memohonkan bahwa memberi ya Allah akan manfaat kiranya dengan kitab ini akan tiap-tiap yang menuntut. Artinya siapa saja yang menuntut kitab ini mudah-mudahan Allah memberi manfaat. Nah, dan bahwa mengharapkan ia kepadanya akan gemar tiap-tiap mereka yang gemar. Artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dan menggemarkan bagi hati orang yang membaca kitab ini, itu maksudnya lah. Dan bahwa menjadikan ya Allah akan dia kitab ini tulus bagi zatnya, artinya karena semata-mata lillahi ta'ala, karena bahwasanya ia juga Tuhan yang hampir ia dengan ilmunya, artinya yang ada ilmu Tuhan juga maksudnya, yaitu hampir kepada hambanya, lagi memperkenankan ia akan doa mereka yang meminta doa. Dan barang siapa berpegang ia atasnya Allah pada barang pekerjaannya, tiadalah ia kerugian dan sia-sia. Nah, hanjan mukadimah lucu sudah kita. Mungkin mukadimah dulu lah, sambungannya kitabut thaharah. Nah, wallahu a'lam. Nah, sedikit lagi yang imbah sembahyang subuh, imbah azan subuh. Itu kan kita membacanya masing-masing aja. Yang dibacanya ya Hayyu ya Qayyum 40 kali. Imbah itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Hanyar subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu kayak di sekumpul waktu sidin masih hidup. Nah kayak itu. Nah, waktu zaman kita menurut yang wayah guru sekumpul masih hidup kayak itu masih membaca hanyar qamat. Nah, bagi yang jauh tuh di jalan sambil dibaca. Jadi sampai ke sini 100 astagfirullahalazim 100 pas sudah aja. Nah, yang jauh jadi sambil di jalan aja ya Hayyu Qayyum la ilaha anta 40 kali, la ilaha illallahul malikul mubin 100 kali, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Nah, sambil di jalan tuntung di jalan kayak itu. Jadi hari-hari aja sambil di jalan sampai ke sini tuntung gitu. Kalau nya datang songsong bagus lagi. Jadi kado-kado saja yang sambil bami kurban kayak ini. Napa aja? Panat tangan ini. Yang panat bener nih segana ini. Ya kalau jadi masing-masingnya sudah. Yang penting kita tahu apa yang dibacanya itu. Nah, ini bisa juga mahadang orang baca, pina rame baca ini apa aja. Nah, ada joyang aja. Panas sekalinya ada juga kayak itu. Jadi bacaan, ibadah ajan itu bacaan. Itu nih baca. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karam maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.